Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alamsyah dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar bisnis. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis berasal dari bahasa Yunani dengan nama ethos yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan. Pengertian etika bisnis. Beberapa ahli memberikan pengertian etika sangat beragam sekali. Di antaranya yang memberikan pengertian adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sumari. Menurut Sumari ini, etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Ya. Selanjutnya, etika moral hukum dan agama dalam bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita menganggap keduanya mempunyai arti yang sama, tetapi sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Etiket berasal dari bahasa Perancis, yaitu etiquette, yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika itu berasal dari bahasa Yunani atau Latin, berarti falsafah, moral, janji. Benar dilihat dari sosial, budaya, dan agama. Walaupun demikian, keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu mempunyai objek yang sama, yaitu perilaku atau tindak tanduk manusia. Yang kedua, mengatur perilaku manusia secara normatif, yang berarti bahwa perilaku manusia dan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukannya. Norma umum adalah sebuah aturan yang bersifat umum atau universal. Pada norma umum meliputi norma santun. Norma disebut norma santun juga disebut norma etiket. Adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Misalnya, menyangkut sikap dan perilaku seperti saat kita bertamu, makan dan minum, cara duduk dan berpakaian, dan seterusnya. Norma ini lebih menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut dan kesejahteraan bermasyarakat yang baik, dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Yang ketiga adalah norma moral. Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan, dan perilaku manusia sejauh dilihat sebagai manusia. Norma moral dipakai sebagai indikator oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia pada pihak lain dengan fungsi dan jabatannya di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas bukan sekedar sentimental saja, soal suka atau tidak suka, dan seterusnya. Walaupun mempunyai kaitan dengan perasaan moral, tidak lantas berarti moralitas menjadi hal yang sentimental. Moralitas punya rasionalitas sendiri. Paling tidak bahwa semua orang rasional punya reaksi yang umumnya sama atas kasus atau peristiwa sadis, brutal, dan tidak berkemanusiaan tertentu, dan berlaku
umum terlepas dari kaitan personal maupun emosional dengan pelaku atau korban tertentu. Selanjutnya ada sistem perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR. Menurut pengertian berdasarkan dari para ahli, CSR itu adalah menurut Muhammad Hamim dalam bukunya yang berjudul Corporate Social Responsibility pada tahun 2020 menjelaskan pengertian CSR adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Yang kedua, menurut Wibisono mengemukakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat setempat dan masyarakat secara luas, serta meningkatkan taraf hidup bagi karyawan maupun keluarganya. Yang ketiga, CSR menurut Kotler dan Nancy. Menurut Kotler dan Nancy, CSR merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, praktik bisnis yang baik, dan memberikan sebagian dari sumber daya perusahaan kepada masyarakat sekitar. Manfaat CSR. Manfaatnya yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono 2007, halaman 99, memaparkan manfaat yang akan diterima dari akun CSR, diantaranya yang pertama, bagi perusahaan, terdapat 4 manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaannya perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, dan perusahaan dapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal kapital. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis atau yang disebut critical decision making, dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko dan disebut dengan risk management. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Bagi manfaat bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi, dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. Manfaat bagi negara, yaitu praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malpraktik.
bisa berupa penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar atau yang tidak digelapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada bentuk badan usaha. Ciri-ciri dan fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang, sehingga tercapai suatu kepuasan. Berikut adalah ciri-ciri badan usaha. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan mencari keuntungan. Tujuan dari munculnya atau didirikannya sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan badan usaha bersifat tetap, sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha. Yang ketiga yaitu aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar, diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu badan usaha. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Yang kedua yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Selanjutnya ada jenis badan usaha. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Secara definisi, yang dimaksudkan dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu individu. Akan tetapi, dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yaitu perusahaan yang digunakan seluruh atau sebagian anggota keluarga untuk menjalankannya. Seringkali suatu dan istri terlibat bersama dalam menjalankan usaha tersebut. Juga didapati anak-anak dalam perusahaan tersebut. Dalam perekonomian, tidak mudah untuk menentukan apakah suatu kegiatan itu digolongkan sebagai perusahaan perseorangan atau merupakan kegiatan ekonomi yang tidak digolongkan sebagai perusahaan. Dalam suatu kawasan pertanian, terdapat seorang petani kaya yang mempunyai beberapa hektar tanah yang ditanami padi dan pohon buah-buahan. Tetapi usahanya ini tidak didaftarkan sebagai perusahaan. Di kawasan yang sama, terdapat seorang petani lain yang mempunyai tanah 1 hektar dan terletak di tepi jalan raya. Tanah tersebut ditanaminya dengan berbagai jenis anggrek untuk orang yang datang ke tempat usahanya atau dijual ke pasar. Usahanya didaftarkannya di Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dengan nama Kebun Anggrek Malindo. Adakah kedua jenis usaha pertanian tersebut dapat digolongkan sebagai perusahaan perseorangan? Akan tetapi secara resmi dan yang didaftarkan pemerintah sebagai perusahaan hanyalah kebun anggrek tersebut. Dalam setiap perekonomian, perusahaan
perseorangan merupakan unit usaha yang paling banyak jumlahnya. Sebagai contoh, pada masa ini di Amerika Serikat lebih kurang 80% jumlah unit usaha merupakan perusahaan perseorangan. Yang terakhir adalah perusahaan perkongsian. Ciri utama dari perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Ukurannya relatif kecil dan dijalankan sendiri oleh pemilik-pemiliknya. Salah satu dorongan untuk mengembangkan usaha perkongsian adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pendirinya atau untuk melakukan kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama. Perusahaan perkongsian ada kalanya timbul dari perkongsian di antara seorang pemilik modal dan beberapa orang lain yang memiliki keahlian di bidang yang dikembangkan. Alternatif lain yang sering berlaku adalah beberapa orang yang mempunyai keahlian yang sama mendirikan perusahaan. Contoh dari perusahaan perkongsian yang belakangan ini adalah perusahaan klinik beberapa dokter atau perusahaan advokat atau pengacara. Perusahaan perkongsian dapat dibedakan pada dua bentuk, yaitu perkongsian umum dan perkongsian terbatas. Yang dimaksudkan dengan perkongsian umum adalah jenis usaha bersama, di mana setiap kongsinya secara aktif turut menjalankan kegiatan usaha dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada utang dan tanggung jawab lain yang ditanggung perusahaan. Berarti, sekiranya harta perusahaan masih belum mencukupi untuk menutup utang, harta tiap pemilik dapat digunakan untuk melunasinya. Perkongsian terbatas adalah usaha milik beberapa orang, akan tetapi hanya seorang atau sebagian kongsi saja yang bertindak sebagai general partner. Yang dimaksudkan sebagai general partner adalah anggota perkongsian yang menjalankan kegiatan perusahaan dan sepenuhnya bertanggung jawab atas utang perusahaan. Tanggung jawab general partner tidak terbatas. Anggota perkongsian yang lain dapat digolongkan sebagai silent partner atau anggota perkongsian yang tak aktif. Tidak melakukan kegiatan perusahaan sehari-hari pada umumnya menjadi anggota perkongsian. Dengan membeli saham perkongsian, tanggung jawabnya hanya terbatas pada saham kongsi yang ditanamkannya. Oleh karena itu, mereka juga selalu disebut sebagai limited partner. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.